wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul kalimi fa innahu bika a'lamu. Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa taala datang menimpa kita, sing sabar, sing tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sabar dan tenang tidak menyiksa kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Paham rawe? Jangan kamu anggap kamu hari ini nyaman-nyaman saja karena Allah tidak melihat, tidak tahu dengan kebusukan kita. Tidak. Tapi Allah menahan itu semua. Kamu jangan sampai kalah. Sabar. Sing sabar, cobaan Allah datang. Ingat, dosa kamu juga banyak dan Allah diam saja. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Pancen ngono kuwi perintah, apa masalahnya? Dan harusnya ketika cobaan itu datang, langkah pertama yang ada di otak kita itu adalah muhasabah. Self koreksi. Jangan kemudian membiasakan adat atau kebiasaan-kebiasaan tolol, kebiasaan-kebiasaan bodoh. Kalau ada sesuatu yang gagal dalam diri kita, kita akan mencari kambing hitam. Kita akan mencari orang lain untuk disalahkan. Tidak boleh seperti itu. Muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ada banyak kesalahan di antara kita yang membuat kemudian Allah Ta'ala menurunkan cobaannya bertubi-tubi. Penting gue, minimal kalau kata Imam Syafi'i dalam bait terusannya, dalam syair terusannya, idza kasurat uyubuka fil baraya, ketika kesalahan kita sudah mulai menumpuk, wasaraka ayyakuna laha ghita, wasaraka ayyakuna laha hita'u, dan kamu pengen semua kesalahan itu tertutup dengan rapi, tasattar bisakha. Fakullu aibin yughattihi kama qila as-sakha. Ketika kamu kesana sulit, semua orang mulai tidak tertarik dengan kamu. Anak-anak di universitas kamu memandang kamu tidak memiliki masa depan. Kan wajahmu ini cara aku jadi cah wedok kan sedih. Ini mau dibawa ke mana kalau saya kemudian kenal dengan ini, saya dekat dengan anak ini kan gak meyakinkan sama sekali. Maka langkah berikutnya kata Imam Syafi'i, sudah atasi semuanya dengan dermawan gitu. Dengan dermawan, entah dermawan itu dengan finansial, dengan keuangan, tenaga, pikiran, atau minimal ya dengan senyuman. Jadi wong sing padang, jadi wong sing menarik, jadi wong sing sok solutif. Lah iya toh, kadang-kadang kan kita tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri, tapi masalah orang lain kan kita nguasai. Loh, ya pak, Yang penting ketika kita masuk kampus, ketika kita masuk kemana, kita udah datang dalam penuh kebahagiaan. Sampai teman kita sendiri bingung, ini manusia apa bukan, kok nggak pernah susah. Lu ngono, gaya nih ngono kuwi. Bocah-bocah mahasiswi kemudian punya pikiran, waduh, orang kok bahagia terus. Kemungkinan kalau saya bersandar padanya, kemungkinan saya akan selalu bahagia. Lu ngono. Tipuan-tipuan gak jelas ngono iku penting blok, paham ra? Lah iya ta, tasattar bisakha. Fakullu aibin yughattihi. Kalau kamu dermawan, kalau kamu punya uang gampang, ya itu lebih mudah lagi. Kalau kamu punya uang lebih mudah lagi. Semua kesalahan kita akan tertutup. Pokoknya kamu loman. Loh, positif gue. Kamu nakalnya kayak apa? Tapi kalau kamu dermawan, sudah teman kamu semuanya lupa kalau kamu orang nakal. Loh, Masya Allah. Mohon maaf Pak Helmi. Orang nakalnya minta ampun pengen jadi wali kota. Tapi kalau lomannya minta ampun, itu semua orang ya lupa loh kalau dia nakal. Loh iya Pak. Orang sangat baik ahli jamaah, bahkan kepala takmir Masjid Al-Akbar, Ki Abdullah misalnya. Ki Abdul Hamid misalnya. Ini kalau mau jadi wali kota Surabaya, padahal dengan suaranya yang sangat luar biasa, dengan jamaahnya yang sangat istiqomah, dengan ibadahnya yang sangat istimewa. Tapi kalau bakhil, jangan harapkan jadi wali kota. Itu walinya Allah aja nggak jadi. Positif itu. Tasattar bisakha fakullu aibin yughattihi kama qila as-sakha.
Warizquka laisa yungkisuhu. Ini mau diteruskan apa enggak ini? Nah, daunnya Imam Syafi'i memang panjang ini, tapi mumpung iling aku, pegel aku ambil Helmi. Aneh-aneh tenan. Kayak ternyata bab galau itu. Aku gak ngerti pisan. Warizquka laisa yungkisuhu ta'anni. Warizquka laisa yungkisuhu ta'anni. Wa laisa yazidu fi rizqi al-ana'u. Kayak tadi disampaikan oleh Ustadzah. Beliau menyampaikan bahwa usaha yang luar biasa, harapan yang sangat istimewa, itu tidak akan pernah mampu kemudian melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tadi itu Mas Helmi bisi saya, ada satu ujaran Gus untuk anak-anak muda, hindari rebahan song-song perubahan di hati saya. Yo gak mesti ngono kuwi. Gak mesti ngono kuwi, apa-apaan. Wong kita ini loh madhabnya adalah pengangguran sukses. Apa-apaan. Artinya begini, tapi ya gak bisa gitu juga. Artinya begini maksud saya, bahwa jangan kemudian kita merasa bahwa kerja keras kita adalah penentu segalanya. Kita ini memang diminta oleh Allah Ta'ala, bahkan diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi di saat yang sama kita juga harus menyandarkan semua harapan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar notok. Kalau kamu mau lulus, kalau kamu memang pengen berhasil, ya sudah kamu belajar yang benar. Jangan ke kiai, jangan ke dukun. Kadang-kadang kiai ini ya aneh. Saya kadang-kadang muskil. Yang bodoh itu siapa? Mahasiswanya apa kiainya? Lo bener ini. Mahasiswa mau apa namanya? Ujian atau mau apalah. Sowan ke kiai karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah apa. Pokoknya pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sowan kiai. Kamu tahu nggak kalau kiainya nggak pernah sekolah apalagi kuliah? Jadi dia nggak ngerti juga sulitnya di mana, paham ya? Kamu sowan ke saya, Gus mohon barokahnya, minta doanya, ini akuanya, tolong disebul. Ngapain? Biar saya lulus nanti ujian. Kamu tahu nggak? Saya ini lulusan SD loh. Tolol kamu. Yang tolol itu kamu apa saya? Lebih tolol lagi kemudian aqua itu saya ambil, saya doakan, itu lebih tolol lagi. Padahal saya nggak ngerti, namanya saja saya nggak ngerti, paham nggak ya? Lah iya. Warizquka laisa yungkisuhu ta'anni. Kalau yang sudah menjadi bagian kita tidak akan pernah meleset hanya karena kita rebahan. Ingat-ingat itu. Ya tenan, ingat-ingat itu. Wah, kalau itu memang sudah menjadi bagian kita, kalau itu adalah takdir kita, nggak perlu kamu WA, nggak perlu kamu temukan di IG akunnya, pasti dia akan datang untuk mendampingi kamu. Positif gue. Positif. Tapi kalau itu bukan jatah kamu, sudahlah. Kiai 49 kamu kumpulin untuk mujahadah. Bleset. Jelas bleset. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, mumpung ingat ini, bukan daunnya Imam Syafi'i, tapi ada pepatah Arab. Ibtasim falaysa hunaka ma tahsiru. Ibtasim falaysa hunaka ma tahsiru. Teruslah tersenyum, teruslah bahagia. Karena tidak ada yang harus kamu sesali, harus kamu prihatini, harus kamu susahi. Tidak perlu. Farabbuka maujud. Kenapa kamu harus susah? Tuhan pasti adanya. Farabbuka maujud. Warizquka maktub. Bagian kamu sudah tertulis dengan rapi. Tidak ada satu setipo pun yang mampu menjangkaunya. Kok setipo? Apa jenenge? Apa? Gembusek lho. Tipek. Tidak ada pabrik yang mampu bikin tipek untuk menghapus tulisan itu di Lauh Mahfuz. Enggak ada. Wa umruka mahdud, farabbuka maujud, wa rizquka maktub, wa umruka mahdud. Allah selalu membersamai kita. Rizki kita sudah jelas tulisannya. Artinya bagian kita sudah jelas mana itu, dan umur kita sudah terukur. Kun jamilan, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tetaplah jadi orang yang menarik. Kaitaro al-jamala haulaka daima. Supaya kamu mampu melihat hal-hal yang indah dan menarik selalu ada di sekitar kamu.
Sementing kowe dhisik blok, paham ora? Nek utekmu, pikiranmu, mindset kamu, mindsetnya adalah negatif, semua yang terlihat negatif. Tapi kalau kamu positif, kamu pasti akan dikelilingi oleh situasi dan orang-orang yang penuh kepositifan. Kowe dhisik sing penting. Jangan mencoba merubah orang lain, jangan mencoba menekan situasi, tekan diri kamu sendiri. Generasi hari ini adalah generasi super tolol, benar itu. Ketika dia menginginkan orang lain sebagaimana apa yang ia inginkan. Tapi dia tidak pernah berusaha untuk mencoba menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang lain. Paham ora kowe? Iku cara kitab, ngene tok. Aku ngomong ngono iku mergo ono kitabe. Gak mungkin aku gawe kata-kata, aku duduk tukang gawe kata-kata gak iso awean. Ono kitabe. Awakmu tahu krungu ono thariqah jenenge Syadziliyah? Pernah dengar ada satu thariqah namanya Syadziliyah? Ya, gak tahu ya iki ngono iki, paham ora? Nang donya iki ono thariqah jenenge Syadziliyah, ada Naksabandiyah, Syadziliyah dan lain sebagainya banyak. Lah thariqah Syadziliyah itu pemiliknya, penciptanya, pimpinannya adalah Abil Hasan Asyadzili, Asy-Syaikh Abil Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, min asqon nas mayuhibbu ayu amilahun nas kulluhum bi kulli ma yurid. Termasuk busuk-busuknya orang, termasuk sial-sialnya orang, termasuk celaka-celakanya orang adalah orang yang selalu pengen orang lain memperlakukan dia sesuai keinginannya. Rungokno kuwi bocah-bocah bahlul-bahlul e. Wong paling ciloko, orang paling sial adalah orang yang punya karakter selalu pengen diperlakukan orang lain sebagaimana pikirannya, sebagaimana otaknya. Talib nafsak bi ikramika lahum. Sudahlah, sekarang belajar menghargai orang lain. Paksa dirimu untuk menghargai, mengerti orang lain. Wala tutalibhum bi ikramihim laka. Jangan sekali-kali paksa orang lain untuk memuliakan kamu, menghargai kamu, mengerti kamu. Yang penting kita, sudahlah. Kalau kita kemudian mencoba berbuat baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memosisikan kita pada situasi yang baik. Kowe kudu duwe optimisme ngono kuwi, yakin ngono iki lho, kudu duwe ngono kuwi. Awakmu kan senggak duwe yakin. Mantep lho gak duwe awakmu. Ya kuwi mau lho tepungmu lho. Nah, iya ki pondasi jelas gak kuat to. Mantap. Sak terus si Imam Syafi'i mau tekan dia, aku mau lali aku sampean. Wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala raha'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala raha'u. Tidak ada galau. Tidak ada kebahagiaan yang akan abadi, tidak ada. Seneng terus, masuk akal enggak? Duh, lah iya, terus saya awakmu susahnya apa? Padahal kamu benar-benar sadar bahwa orang terus bahagia itu enggak mungkin. Orang sekaya apapun pasti ada momen di mana dia kemudian panik karena ada turunnya. Orang sesetel apapun dalam bekerja pasti ada satu kepanikan karena khawatir kehilangan beberapa kesempatannya. Pasti. Orang sehat itu nunggu apa? Orang sehat itu nunggu apa? Pokok selama kamu bukan Fir'aun dan tidak ada darah Fir'aun mengalir pada tubuh kamu, ya. Kalau kamu sehat berarti kamu nunggu sakit. Kalau hari ini kamu kemudian sakit berarti kamu hanya menunggu sehat. Kamu hari ini bahagia, besok bahagia, lusa bahagia. Mungkin kamu menunggu rasa pedih, rasa susah, prihatin, nangis di minggu depan. Paham gak? Minggu depan kamu nangis, berarti kamu menunggu kebahagiaan yang sangat luar biasa di bulan depan. Tenang saja. Pokok selama kowe juwe urip ngono kuwi sih was-wasanane. Lek kowe pengen gak ngono kuwi mati ya. Terus aku mau kon galau, ya gak iso to. Piye? Wong pancen situasine ngono kuwi lho, Si Arab terus galau, ya galau terserah. Masa urip kok galau, ngerti-ngerti mati, bahaya. Bahaya.
Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Idza ma kunta dzal qalbin qanu. Kalau kamu itu punya rasa syukur yang kuat, kalau kamu itu punya kemampuan untuk menerima semua takdir Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, fa anta wa malikud dunya sawa. Sadari, yakini bahwa apa yang terjadi padamu hari ini, kebahagiaan yang bisa kamu capai hari ini, itu tidak ada bedanya dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Gubernur Bu Khofifah Indar Parawansa, juragannya Helmi. Podo wae. Kita hasut ya karena kita tidak mampu menyukuri apa yang kita miliki. Kita iri, kita panik, kita tidak bahagia. Lah, sebetulnya kan mudah saja. Kamu mahasiswa, kamu punya sepeda motor, kamu syukuri, enak. Kalau kamu gak syukuri, panik kamu. Kamu berangkat kuliah, naik sepeda motor, harusnya kamu sudah bersyukur. Nyampe di kuliah ternyata dengan tenangnya teman kamu parkir mobil di pinggir kamu. Kalau kamu tidak punya rasa syukur, ya Allah, kapan aku ngene iki ya Allah. Bapakku kok iso koyo ngono ya, kok gak ngene leh. Susah kan kamu? Ya iki sing jenenge kamu tidak punya dzaqal bin qanu. Gak duwe rasa nrimo, gak duwe rasa nrimo. Ya begitu pula bapak-bapak ini. Ketika melihat istrinya kemudian kok gak koyo bojone sapa misalnya. Lah, aku loh cetuk sopo di sopo, bapak sehat bapak, selamat pagi bapak, bojoku, hapnya poneh, lah itu kan ya maklum ketemu kamu biasa-biasa saja, itu sama saja istri yang kamu lihat, istrinya orang yang kamu lihat katanya super halus itu kalau ketemu suaminya juga gitu, ngopi lagi, lah. Makanya paling penak is tomat HP koyo aku, is pengangguran sukses. Ngowah, penak is bahagia sambil berdoa ya Allah, moga-moga istri saya tambah kreatif, tambah istimewa kerjanya, ya supaya bisa menafkahi kita. Itu ngono malah bagus sih, ya gak apa-apa, terserah ini apa awakmu bingung ya. Lo tenang, kak dongani ngono kuwi. Aku mambingi nang Mojokerto cerita. Saya ini sebelum mendapatkan istri saya ini benar-benar mujahadah. Berdoa betul, di antara doa yang saya minta karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa, saya harus punya istri yang sangat luar biasa, yang mampu mengangkat saya, yang pintar kerja, yang sangat kuat dan jangan merepotkan saya. Kak tirakati, sewengi kak wacakno selawat nariyah peng 4.444. Kowe mek ngowah. Ya Allah, yang paling cantik ya Allah, yang solihah ya Allah, yang mutiah ya Allah, yang baroh ya Allah. Iku malaikat kok diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapuk cangkemmu. Ndonga tenang nih. Ngapunten. Enggak cacah balul-balul lho. Tapi faman nazalat bisahatihil manaya fala ardun takihi wala sama'u. Ta'il ayyam taghdiru kulla hini fama yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Imam Syafi'i kemudian menutup, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah memang tidak bisa kita selesaikan. Paham ya? Itu sudah menjadi sunnatullah untuk menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa kita ini memang hanya sekedar hamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini penuh kekurangan, penuh kecingkrangan, penuh ya Allah, ketidakmampuan. Maka ada beberapa hal yang tidak mungkin kita jangkau, tidak mungkin bisa kita atasi. Imam Syafi'i kemudian menutup syairnya dengan mengutakan fama yuhni anil mautid dawa'u. Contohnya kalau angel-angel, sak pinter-pintere dokter, sak pinter-pintere profesor, sak pinter-pintere ahli menemukan obat dan antisipasi tidak akan pernah mampu menciptakan obat anti mati. Artinya apa? Ya memang ada beberapa masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Coba caranya menyelesaikan, sama lihat di beberapa kitab hadis-hadis muktabar misalnya kayak Muslim, kayak Bukhari. Kata Mbah Kanjeng Nabi, ya memang kayak tadi yang saya sampaikan itu. Santai saja dengan fitnah-fitnah yang ada, dengan cobaan-cobaan yang datang. Kata-katanya Kanjeng Nabi adalah hanats. Hanat itu adalah fitnah-fitnah yang sangat luar biasa datang. Santai saja, karena setelah cobaan yang besar, pasti ada cobaan yang jauh lebih besar. Kita lolos itu, pasti ditunggu cobaan yang lebih
membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita menangis, dan harusnya semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya, karena ketika cobaan itu diturunkan, tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, untuk menyadari kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita sangat lemah, sangat tidak mampu. Nah, itu masalahnya. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini ada guna dan faedahnya. Sudah ya? Wis ngono kuwi tok pokoke. Intine ngono kuwi aku dhewe bingung. Lah panjenengan biyen aku juga patek ngerti galau. Saya dari dulu tuh enggak ngerti. Galau itu apa enggak begitu tahu loh. Tenan, apalagi ini super penting nih. Super terakhir habis ini langsung pulang saya. Awalnya piye yo si iri kuwi. Tapi penting nih, gara-gara bocah saiki ku nek galau, iku upload, paham ora? Oh iya. Bocah saiki ku nek galau, nek susah, upload. Padahal ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bener ini. Kailing apa nih? Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul kalimi fa innahu bika a'lamu. Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa kita, kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa kita, sing sabar, sing tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar dan tenang, tidak menyiksa kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Paham rawe? Jangan kamu anggap kamu hari ini nyaman-nyaman saja karena Allah tidak melihat, tidak tahu dengan kebusukan kita. Tidak, tapi Allah menahan itu semua. Kamu jangan sampai kalah, sabar. Sing sabar, cobaan Allah datang. Ingat, dosa kamu juga banyak dan Allah diam saja. Idza tashku ila ibni adama inama. Iki lho. Wa in tashku ila ibni adama inama tashku rahima ila alladzi la yarhamu. Sudah, ini penutup kita. Ini penutup kita. Maksudnya HP molo, aja plat upload molo. Wa in tashku ila ibni adama innama, sekali kamu menggugat Allah Ta'ala, kamu tidak menyengaja menggugat Allah Ta'ala, tapi menggugat keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencoba, ketika menguji, ketika memberikan ujian kepada kita ya, dengan cara kita upload misalnya, ya Allah hidup kok kayak gini banget ya, paham nggak? Ini adalah gugatan yang sangat membuat Allah Ta'ala tersinggung. Karena apa? Ini adalah satu gugatan yang kamu layangkan kepada Allah dan kamu sambatkan, kamu sandarkan, kamu pamerkan kepada, kan begini bahasanya. Wa innama tashku ar-rahima ilalladzi la yarhamu. Kowe nyambat nih pangeran sing penuh dengan rasa rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Apa tujuan kamu coba? Wah, ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya. Besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Getun gue mesti nyapo melu kajian rene. Sing luwih getun maneh nyapo Mas Helmi kok nekakno aku. Makanya kenapa saya tidak punya media sosial. Kenapa kemudian saya tidak pernah upload status di WA. Ya apa enggak? Enggak pernah. Maksimal hanya foto apa. Wah, itu pun ya setiap surah lah minimal. Wah, artinya sangat jarang sekali. Enggak apa-apa. Saya tidak punya media sosial karena saya khawatir saya tidak punya kemampuan untuk ngerem. Satu, untuk tidak mencibir orang. Ya, wong saya itu juga kayak kamu. Saya itu netizen sejati. Sekali lihat apa ya pengen komentar loh Pak. Pengen aku ya. Tapi barokah saya tidak punya media sosial. Ya saya mau gimana? Makanya kadang-kadang saya paksa istri saya. Karena istri saya itu bermain media sosial. Saya paksa. Balas itu. Ngapain Mas? Balas ya langsung. Lawan itu langsung. Ya tapi ya kabeh ono hisabe. Kabeh ono hisabe. Tapi hisab yang paling berat adalah ketika kamu kemudian menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusannya dengan mengupload semua kesedihan, semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Ya artinya status-status galaumu gue loh. Bukan kok berarti kemudian kita melarang kamu misalnya memberikan kabar kepada orang lain bahwa kamu sedang susah. Tidak.
Tapi kamu harus tahu, cari teman yang tepat ketika kamu harus curhat. Karena seringkali teman kita tidak ingin menjadi solusi akan masalah kita, tapi hanya pengen tahu sebenarnya kamu ada apa. Paham gak gue? Gak pengen jadi solusi, mek penasaran nih, sakjane kowe iki nyapo. Dan kayak tadi kayak dikatakan Ustazah, seringkali kesusahan, keprihatinan, kepedihan yang dialami oleh teman kita, itu adalah kebahagiaan kita. Akhiran walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح